Horemheb adalah figur penting dalam sejarah Mesir kuno. Dia adalah Firaun terakhir dari dinasti ke-18, periode penuh gejolak yang ditandai dengan pergolakan agama dan intrik politik. Meskipun relatif singkat, pemerintahan Horemheb sangat penting dalam memulihkan stabilitas dan ketertiban di Mesir. Dia mewarisi kerajaan yang masih terguncang akibat reformasi radikal Akhenaten, yang mencoba mengganti agama politeistik tradisional dengan pemujaan cakram matahari Aten. Pemerintahan Horemheb menyaksikan kembalinya praktik keagamaan tradisional dan periode konsolidasi dan penguatan negara Mesir. Asal-usul Horemheb diselimuti misteri. Dia bukan keturunan bangsawan, tetapi keluarganya kemungkinan memegang posisi penting dalam masyarakat Mesir. Kebangkitannya berkuasa melalui militer, di mana dia menunjukkan keterampilan luar biasa sebagai seorang prajurit dan pemimpin. Pada saat dia naik takhta, Horemheb adalah orang paling berkuasa di Mesir. Dia secara sistematis membongkar warisan Akhenaten, memulihkan para dewa tradisional ke kejayaan mereka sebelumnya, dan menekan kultus Aten. Kehidupan awal Horemheb tetap menjadi teka-teki, dengan informasi terbatas yang tersedia tentang orang tua dan asuhannya. Dipercaya dia lahir di Herakleopolis Magna, sebuah kota penting di Mesir Tengah. Namun, kurangnya garis keturunan kerajaan membuat kenaikannya ke tahta menjadi lebih luar biasa. Kecakapan militer Horemheb menjadi nyata selama pengabdiannya di bawah Akhenaten dan Tutankhamun. Dia memainkan peran penting dalam mempertahankan perbatasan Mesir melawan serangan dari orang Het dan Nubia, menunjukkan kepekaan taktis dan keberanian yang tak tergoyahkan di medan perang. Keberhasilannya membuatnya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari pasukan dan atasannya, membuka jalan bagi pendakian politiknya. Di luar pencapaian militer, Horemheb memiliki pemikiran politik yang tajam. Pengangkatannya sebagai wakil raja selama pemerintahan Tutankhamun berbicara banyak tentang pengaruhnya yang semakin besar dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selama pemerintahan Tutankhamun, kekuasaan dan pengaruh Horemheb tumbuh secara signifikan. Sebagai penasihat terpercaya Firaun muda dan komandan militer, Horemheb secara efektif mengendalikan tentara dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan domestik dan luar negeri. Dia memimpin kampanye melawan orang Het di Suriah, mengamankan perbatasan utara Mesir, dan mengkonsolidasikan kekuasaan Mesir di wilayah tersebut. Keberhasilan militer Horemheb semakin meningkatkan reputasinya dan memperkuat posisinya sebagai tokoh paling berkuasa di kerajaan. Kematian Tutankhamun menciptakan kekosongan kekuasaan yang Horemheb siap isi. Setelah periode singkat di mana Ai, seorang pejabat tinggi di istana Tutankhamun, memerintah sebagai Firaun, Horemheb naik takhta. Keadaan seputar kematian Ai tidak jelas, tetapi mungkin saja Horemheb berperan dalam mengatur kematiannya. Pemerintahannya menandai awal era baru bagi Mesir, yang ditandai dengan kembalinya nilai-nilai tradisional dan periode stabilitas dan kemakmuran. Setelah naik takhta, Horemheb bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia menyatakan dirinya sebagai pewaris sah Tutankhamun, mengecilkan pemerintahan Akhenaten dan Ai. Horemheb memulai kampanye untuk menghapus warisan Akhenaten, dan berusaha menghapus namanya dari sejarah. Pemerintahan Horemheb ditandai dengan kembalinya nilai-nilai tradisional Mesir, dan upaya memulihkan ketertiban dan stabilitas kerajaan. Dia mengembalikan para dewa tradisional, membuka kembali kuil-kuil yang telah ditutup selama pemerintahan Akhenaten, dan menunjuk para imam baru untuk mengawasi upacara keagamaan. Horemheb juga mereformasi sistem hukum, berusaha untuk menghilangkan korupsi, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil. Reformasi hukumnya tercatat dalam Dekret Agung Horemheb, sebuah prasasti panjang yang menguraikan upayanya untuk memerangi penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan bentuk penyimpangan lainnya. Horemheb mengatur ulang tentara, meningkatkan pelatihan dan disiplin, dan memastikan bahwa tentara diperlengkapi dan dibayar dengan benar. Reformasi militernya dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kelemahan dan ketidakstabilan yang telah mengganggu Mesir di tahun-tahun terakhir pemerintahan Akhenaten. Inti dari pemerintahan Horemheb adalah pemulihan Ma'at, konsep Mesir kuno tentang tatanan kosmik, keadilan, dan kebenaran. Dia memandang pergolakan periode Amarna sebagai gangguan besar terhadap Ma'at, dan reformasinya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni alam semesta.
Untuk mencapai tujuannya, Horemheb menerapkan serangkaian reformasi besar. Dia merestrukturisasi birokrasi, menunjuk pejabat yang kompeten dan setia ke posisi-posisi kunci. Dia menindak korupsi di dalam pemerintahan, menghukum pejabat yang korup, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Reformasi hukum Horemheb bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, memastikan bahwa semua orang Mesir, terlepas dari status sosial mereka, diperlakukan secara adil di bawah hukum. Dia juga berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi Mesir, yang telah menderita selama periode Amarna. Upaya-upaya ini membantu memulihkan kemakmuran Mesir dan memperkuat cengkeraman Horemheb pada kekuasaan. Reformasi keagamaan Horemheb adalah salah satu yang paling signifikan dari pemerintahannya. Dia mewarisi kerajaan yang masih terguncang dari revolusi agama Akhenaten, yang telah mencoba mengganti agama politeistik tradisional dengan penyembahan Aten, cakra matahari. Pergeseran radikal ini telah mengasingkan imamat Amun yang kuat, raja dewa tradisional, dan menyebabkan pergolakan sosial dan agama yang meluas. Horemheb menyadari perlunya menyembuhkan perpecahan ini dan memulihkan keharmonisan agama di Mesir. Dia memulai kampanye sistematis untuk membongkar warisan Akhenaten, menutup kuil-kuil yang didedikasikan untuk Aten, dan memulihkan para dewa tradisional ke posisi terkemuka mereka sebelumnya. Kuil-kuil Amun, yang telah diabaikan dan bahkan dinodai selama periode Amarna, dibangun kembali dan didekorasi dengan mewah. Horemheb menunjuk para imam baru, banyak dari mereka yang telah disingkirkan atau dianiaya selama pemerintahan Akhenaten, untuk mengawasi kuil-kuil dan memimpin upacara keagamaan. Reformasi keagamaan Horemheb bukan hanya masalah kebijaksanaan politik. Dia tampaknya benar-benar saleh dan percaya pada pentingnya memulihkan praktik keagamaan tradisional. Horemheb adalah seorang pembangun yang produktif, menugaskan banyak kuil, monumen, dan proyek pekerjaan umum di seluruh Mesir. Dia melihat proyek-proyek ini sebagai cara untuk melegitimasi pemerintahannya, menunjukkan kesalehannya, dan meninggalkan warisan abadi untuk generasi mendatang. Program pembangunannya berfokus pada pemulihan dan perluasan kuil-kuil yang ada, yang telah diabaikan atau rusak selama periode Amarna, terutama yang didedikasikan untuk Amun. Salah satu proyek pembangunan Horemheb yang paling mengesankan adalah penyelesaian tiang ke-10 di Kuil Karnak, sebuah gerbang besar yang dihiasi dengan patung-patung kolosal dan relief rumit yang menggambarkan kemenangan militer Horemheb dan hubungannya dengan para dewa. Dia juga membangun sebuah kuil baru yang didedikasikan untuk Amun di Luxor dan memperluas kompleks kuil di Medinet Habu. Proyek-proyek ini memamerkan kekayaan, kekuasaan, dan komitmen Horemheb terhadap praktik keagamaan tradisional. Dia juga melakukan pekerjaan umum yang signifikan, memperbaiki kanal, meningkatkan sistem irigasi, dan membangun jalan dan benteng. Pemerintahan Horemheb adalah periode perdamaian dan kemakmuran, dan proyek-proyek pembangunannya mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini. Horemheb memerintah selama 21 tahun, periode stabilitas dan kemakmuran relatif setelah pergolakan dinasti ke-18 akhir. Namun, dia tidak memiliki pewaris langsung. Untuk memastikan transisi kekuasaan yang lancar, Horemheb memilih wazirnya, Paramesu, sebagai penggantinya. Paramesu adalah seorang administrator dan komandan militer yang terampil. Dia mendirikan dinasti ke-19, mengantar era baru sejarah Mesir. Paramesu, yang mengambil nama takhta Ramses pertama, sudah tua ketika dia menjadi Firaun. Pemerintahannya singkat, hanya 2 tahun, tetapi itu menandai awal dinasti baru yang memerintah Mesir selama lebih dari 1 abad. Dinasti ke-19 adalah salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Mesir, ditandai oleh Firaun yang kuat, ekspansi militer, dan perkembangan seni dan budaya. Keputusan Horemheb untuk menunjuk Paramesu sebagai pewarisnya, memastikan transisi kekuasaan yang lancar, dan mencegah ketidakstabilan dinasti. Pemerintahan Horemheb menandai titik balik dalam sejarah Mesir. Dia mewarisi kerajaan yang masih terguncang dari pergolakan agama dan politik periode Amarna, masa perubahan radikal dan kerusuhan sosial. Tugas Horemheb adalah memulihkan ketertiban, membangun kembali ekonomi, dan menyatukan kembali bangsa yang terpecah. Dia mencapai tujuan-tujuan ini melalui kombinasi manuver politik yang cerdik, proyek pembangunan yang ambisius,
dan komitmen sejati terhadap nilai-nilai tradisional Mesir. Warisan Horemheb kompleks dan beraneka ragam. Dia adalah seorang pragmatis yang kejam yang tidak ragu-ragu untuk menghapus ingatan pendahulunya Akhenaten dan mereka yang telah mendukung reformasi agamanya yang radikal. Namun, dia juga seorang administrator yang terampil, ahli strategi militer yang brilian, dan pengikut setia dewa-dewa tradisional Mesir. Warisan Horemheb terus memesona para sejarawan dan arkeolog saat ini, mengingatkan kita pada kekuatan kepemimpinan yang abadi, pentingnya tradisi, dan sifat siklus sejarah.